Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan Ginting dengan NIM 2211303018. Kelas 1B D4 Tril Politeknik Negeri Padang. Tugas ini adalah tugas 2 instalasi listrik 2 tentang macam-macam lampu listrik. Yang pertama, lampu pijar. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Lampu pijar bekerja dengan cara memanaskan benang logam yang terdapat di dalam bola kaca sehingga benang tersebut memancarkan cahaya. Ketika listrik dialirkan melalui benang logam yang tipis, energi listrik diubah menjadi termal dan memanaskan benang tersebut hingga sangat panas. Panas yang dihasilkan oleh benang logam ini kemudian memancarkan cahaya melalui radiasi termal. Kelebihan dan kekurangan lampu pijar. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan lampu pijar yang pertama mempunyai nilai color rendering index 100% yang cahayanya tidak merubah warna asli objek. Yang kedua, mempunyai bentuk fisik lampu yang sederhana, macam-macam bentuknya yang menarik, praktis pemasangannya, dan harganya relatif lebih murah serta mudah didapat di toko-toko. Selanjutnya, instalasinya murah, tidak perlu perlengkapan tambahan. Lampu dapat langsung menyala terang, redupnya dapat diatur dengan dimmer. Cahayanya dapat difokuskan. Sedangkan kekurangan lampu pijar ini, yang pertama, mempunyai efisiensi rendah karena energi yang dihasilkan untuk cahaya hanya 10% dan sisanya memancar sebagai panas atau panas 400 derajat Celcius. Yang kedua, mempunyai efikasi rendah yaitu sekitar 12 lumen atau watt. Yang ketiga, umur lampu pijar relatif lebih pendek dibandingkan lampu jenis lainnya, sekitar 1000 jam. Yang keempat, sensitif terhadap tegangan. Yang kelima, menyilaukan mata. Macam-macam lampu pijar. Yang pertama, bohlam bening. Yang kedua, bohlam buram. Yang ketiga, lampu pijar berbentuk lilin. Yang keempat, lampu argenta. Yang kelima, lampu superlux. Yang keenam, lampu lustre. Dan yang ketujuh, lampu halogen. Macam-macam lampu listrik yang kedua yaitu lampu tabung. Lampu tabung bekerja dengan cara memanaskan gas argon dan uap merkuri yang terdapat dalam tabung kaca. Ketika arus listrik mengalir melalui elektroda dalam tabung kaca, maka akan terjadi ionisasi pada gas argon dan uap merkuri. Ionisasi ini menghasilkan sinar ultraviolet yang kemudian diubah menjadi cahaya melalui lapisan fosfor yang terdapat pada dinding dalam tabung kaca. Kelebihan dan kekurangan lampu tabung. Kelebihannya yang pertama yaitu lampu tabung hemat energi, tahan lama, memiliki cahaya yang merata, dan memiliki banyak pilihan ukuran dan warna. Sedangkan kekurangan lampu tabung, yang pertama memerlukan waktu untuk memanaskannya, yang kedua memiliki kandungan merkuri, yang ketiga yaitu harga yang relatif lebih mahal. Selanjutnya yaitu macam-macam lampu tabung. Yang pertama, lampu neon sign. Lampu neon sign biasanya kita temui di toko-toko, restoran, ataupun kafe-kafe. Lampu neon sign ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama lampu TL. Lampu ini bekerja menggunakan gas fluor untuk menghasilkan cahaya, di mana energi listrik akan membangkitkan gas di dalam tabung lampu sehingga akan timbul sinar ultraviolet. Yang kedua yaitu lampu hemat energi, merupakan lampu fluoresen dalam bentuk mini yang dirancang strukturnya seperti lampu GLS. Lampu ini dibuat dalam berbagai macam bentuk dan ukuran sehingga dapat dipasang pada suatu fitting lampu pijar. Yang ketiga, lampu reklame. Lampu reklame dirancang untuk membuat daya tarik orang. Bentuknya bisa bermacam-macam, besar atau kecil, berbentuk huruf atau gambar, dan cahayanya berwarna-warni. Tabung kaca yang dibentuk melalui proses pemanasan pada suhu tertentu di tungku pemanas sehingga bisa sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Jenis lampu tabung yang kedua yaitu lampu merkuri. Lampu merkuri terdiri dari lampu fluoresen merkuri vapor, yaitu lampu ini termasuk lampu merkuri tekanan rendah. Di dalam tabung berisi merkuri gas argon, sedangkan di bagian dalam dilapisi serbuk fluoresen atau fosfor. Fungsi serbuk fluoresen ini adalah untuk merubah radiasi ultraviolet menjadi cahaya tampak. Yang kedua, lampu reflektor merkuri vapor.
vapor. Lampu merkuri reflektor dirancang hanya untuk penerangan ke bawah dalam langsung menjadi reflektornya. Dengan cahaya yang diarahkan ke bawah, perbedaan lampu merkuri reflektor ini dengan merkuri fluoresen hanya dalam bentuk konstruksi bohlamnya saja, sedangkan rangkaian penggunaan balasnya sama. Yang ketiga, lampu blended merkuri vapor. Lampu ini merupakan kombinasi lampu pijar dengan lampu merkuri fluoresen, sehingga disebut lampu merkuri blended. Filamen tungsten dihubungkan seri dengan salah satu elektroda utama yang berfungsi untuk membatasi arus lampu saat bekerja. Yang keempat yaitu lampu metal halide merkuri vapor, yaitu pada prinsipnya karakteristik ini sama dengan lampu merkuri fluoresen, tetapi untuk penyalaan awal saat pengasutan memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Penambahan tegangan ini diperoleh dari transformator rangkaian pengasut yang menghasilkan transien. Jenis lampu tabung yang ketiga yaitu lampu sodium. Lampu sodium terdiri dari lampu sodium tekanan rendah atau SOX, lampu natrium tekanan rendah atau LPS, juga dikenal sebagai lampu natrium oksida SOX. Terdiri dari pelindung hampa luar dari gelas yang dilapisi dengan lapisan pemantul inframerah dari indium timah oksida sebagai bahan semikonduktor yang memungkinkan cahaya tampak untuk lewat dan memantulkan kembali inframerah, menjaganya agar tidak lolos. Lampu mempunyai pipa U borosilikat bagian dalam yang berisi natrium padat serta sedikit gas neon dan argon atau campuran penning untuk memulai lecutan gas. Jadi ketika lampu dihidupkan, lampu ini memancarkan cahaya merah kabur untuk memanaskan logam natrium dan dalam beberapa menit berubah menjadi oranye terang sehingga logam natrium menguap. Yang kedua yaitu lampu sodium tekanan tinggi atau SON. Tabung gelas lampu sodium ini berbentuk huruf U, dilengkapi dengan dua elektroda yang masing-masing mempunyai emitter. Di dalam tabung ini diisi dengan cairan natrium ditambah dengan gas neon dan 1% argon sebagai gas bantu. Lampu natrium yang mempunyai gas tekanan rendah bekerja pada suhu 270 derajat Celcius dengan tekanan uap jenuhnya lebih dari sepertiga atau untuk mempertahankan suhu kerja tersebut. Maka tabung berbentuk U ini ditempatkan dalam sebuah tabung pelindung dari kaca lampu udara yang berfungsi sebagai isolasi panas. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.